Okay, let's go. Okay, let's go. বাংলাদেশে আলফামার্টকে স্বাগতম। ওয়েলকাম আলফামার্ট ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। শুরুর যাত্রায় আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এবং ভবিষ্যতে আলফামার্ট বাংলাদেশের অন্যতম সেরা রিটেল স্টোর শপ হবে ইনশাআল্লাহ। Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik makcik di negeri Waham sana. Pembahasan kali ini menarik menurut saya untuk dibahas karena menyangkut antara dua negara, ya, yang mana yang satu negara yaitu Bangladesh mengimport abang Bangla, sementara Indonesia yang selalu distereotipkan miskin dan IQ 78 oleh Bangladesh ini mengekspor barang-barang mereka seperti bus, kalau orang Bangladesh bus lah ya. Udah dari lama, udah ribuan di sana dan itu triliunan value-nya. Dan sekarang it's retail Indonesia, Alfamart merambah pasar Bangladesh. Setelah Alfamart ini udah terkenal di Filipina. Saya juga punya teman orang Filipina pernah ngomong Alfamart, saya kira Alfamart. Tapi saya belum ngeh waktu itu, rupanya benar ini Alfamartnya Indonesia yang ekspansi ke negara-negara luar. Ini sign dari suatu bangsa yang mulai maju. Ya, kenapa saya ambil video kali ini membahas Alfamart? Karena dengan ekspansinya Alfamart di sana, itu kita bisa membuat lapangan pekerjaan untuk abang Bangla di kampungnya dan juga untuk orang Indonesia karena staf-staf ahlinya, trainernya masih dari Indonesia, ya. Dan ada lagi hal yang sangat penting menurut saya kenapa saya bahas ini, ya. Kita akan mereaksi video dari Indonesian Abroad. Kita lihat dulu videonya nanti setelah ini. Sebelumnya ini lagi salju. Jadi saya kemarin ngikuti anjuran Anwar Ibrahim dan Mat Sabu dari Bangladesh untuk tanam di depan rumah. Jadi saya kemarin bawa cabai, yaitu cabai keriting. Di sini agak susah cari bibitnya. Saya pikir bisa hidup, akhirnya nyerah juga kena musim dingin, kering dia. Itu penuh dengan salju di luar ini. Sebelum kita ke videonya, cek saljunya dulu, langsung ke videonya nanti. Keluar rumah, waduh. Snowing guys. Tanaman cabai kita mati ini. Ratusan dan terus bertambah. Pertumbuhan bisnisnya juga stabil dan menunjukkan tren positif. Yang bikin makin keren, keberadaan Alfamart di sana juga membantu membuka lapangan kerja buat ribuan masyarakat lokal. Jadi bukan cuma perusahaan yang untung, tapi juga masyarakat sekitar ikut merasakan dampak positifnya. Nah, setelah sukses di Filipina, jelas Alfamart nggak mau berhenti di situ aja. Mereka terus melihat peluang baru di negara lain, khususnya di kawasan Asia yang punya potensi pasar besar. Dan akhirnya, pilihan berikutnya jatuh ke Bangladesh. Kenapa Bangladesh? Nah, ini yang menarik banget. Pertama, Bangladesh punya jumlah penduduk yang luar biasa besar, lebih dari 170 juta orang. Dengan populasi sebesar itu, otomatis potensi pasar retail juga sangat besar. Apalagi dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai mencari cara belanja yang lebih praktis dan modern. Selain itu, kondisi ekonomi Bangladesh dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Pertumbuhan ekonominya konsisten dan termasuk salah satu yang cukup cepat di kawasan Asia.
Kalau ekonomi tumbuh, biasanya daya beli masyarakat juga ikut naik. Dan ini jelas jadi peluang emas buat bisnis retail modern seperti Alfamart. Masyarakat Bangladesh juga mulai mengalami perubahan pola konsumsi. Banyak yang mulai mencari tempat belanja yang nyaman, produk yang lebih terjamin kualitasnya, dan layanan yang lebih lengkap. Ini jadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Alfamart. Apalagi mereka sudah punya pengalaman panjang dalam mengelola jaringan minimarket berskala besar. izin বাংলাদেশে আলফামার্টকে স্বাগতম। ওয়েলকাম আলফামার্ট ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। শুরুর যাত্রায় আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এবং ভবিষ্যতে আলফামার্ট বাংলাদেশের অন্যতম সেরা রিটেল স্টোর শপ হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা একসাথে আলফামার্টের বিজয় উদযাপন করব। Jalan-jalan di Bangladesh tepatnya kota Dhaka dan gue kaget banget ternyata di sini tuh ada Alfamart. Woy. Emang infonya baru buka sih, sekarang kita cek yuk. Alfamart di Bangladesh ini itu lebih bagus daripada di Alfamart di Indonesia apa enggak? Tampak depannya sih mirip ya kayak di Indonesia. Jadi mantap betul, berbuka jadinya free kenor sup sampling. Sekarang kita cek greetingnya sama apa enggak. Mirip soalnya lampunya banyak-banyak ya. Terasa barunya banget guys. Lihat, rapi. Ini juga masih baru, masih bersih, belum debuan. Kalau dari segi barangnya sama sih, Pepsodent, Close Up. Kalau sabun mandinya juga kayak Lifebuoy, Dettol. Asli, ini kayak di Indonesia banget. Nah, tebus murah. Tebus murah kayaknya gimana dalam bahasa ini yang nih. Tebus murah hemat 5.000 kayaknya. Nah, sekarang kita coba kita beli greetingnya sama apa enggak. This one, halo. Ya, thank you, oke. Biasa kayak begini. Oke guys, jadi itu review singkat soal Alfamart Bangladesh. Tadi udah ngobrol sama orang Indonesianya. Emang sih karena baru 4 hari, belum di-train kayak senyumnya atau sebagainya. Tapi ya di sini orang di sini juga susah, katanya suka senyum. Dan yang paling gue suka adalah nanti barang-barang Indonesia bakal masuk ke Alfamart Bangladesh. Jadi lokasinya juga bagus banget di Bushian area, kayak di tengah-tengah kota dan banyak hotel-hotel mahal. Keren. Good job Alfamart. Nah guys, masuk ke pasar baru itu nggak pernah gampang. Setiap negara punya karakter pasar, budaya, dan tantangan yang berbeda. Bangladesh juga punya tantangan tersendiri. Misalnya soal infrastruktur di beberapa daerah yang masih berkembang, sistem distribusi yang belum sepenuhnya optimal, dan juga persaingan dengan pemain retail lokal maupun internasional yang sudah lebih dulu ada. Tapi kalau melihat track record Alfamart di Filipina, mereka punya pendekatan yang cukup pintar. Mereka nggak datang dengan mindset memaksakan sistem Indonesia mentah-mentah. Mereka lebih memilih belajar dari kondisi lokal, adaptasi dengan budaya setempat, dan membangun hubungan dengan pelaku usaha lokal. Di Filipina misalnya, mereka nggak cuma menjual produk impor, mereka juga mengembangkan produk lokal yang sesuai dengan selera masyarakat setempat. Mereka juga menggandeng mitra lokal untuk membuka gerai, jadi masyarakat lokal juga bisa ikut merasakan manfaat ekonomi langsung. Kemungkinan besar, strategi seperti ini juga bakal dipakai di Bangladesh. Mereka pasti bakal melakukan riset mendalam tentang kebiasaan belanja masyarakat, selera makanan, produk kebutuhan harian yang paling dicari, sampai cara operasional yang paling cocok di sana. Menarik juga buat dibahas soal produk yang kemungkinan bakal dijual. Pastinya produk unggulan Indonesia seperti mie instan, snack, minuman kemasan, dan kebutuhan rumah tangga bakal ikut masuk. Tapi nggak mungkin cuma itu, produk lokal Bangladesh pasti juga bakal jadi bagian penting dari rak Alfamart di sana. Bahkan, nggak mungkin nanti akan ada produk khusus yang dikembangkan hanya untuk pasar Bangladesh. Ini biasanya dilakukan supaya brand bisa lebih dekat dengan konsumen lokal. Alright, kita udah lihat videonya aja kita bahas. Yang jelas tanaman cabai saya itu nggak bisa selamat, dah kering karena terlalu dingin ya. Saya taruh di luar balkoni, udah kena salju. Nah, yang akan saya bahas ini 2 negara yang bertolak belakang ini ya. Satu negara ini merasa pintar, merasa kaya, si Bangladesh, import orang, gaji nggak dibayar, kalau mau pulang pasportnya ditahan, nggak bisa bayar, orangnya dibunuh. Ya, ini yang barusan terjadi terakhir dari almarhumah saudara kita dari Aceh yang meninggal kemarin. Saya bikin videonya, nanti saya taruhlah di habis video ini. Sangat sedih. Dia menurut Bang Wan Winur, dari namanya itu memang orang Gayo. Ya, ironisnya
itu terjadi kepada tenaga kerja kita yang sudah berpuluh-puluh tahun dan udah 100 lebih berarti yang mati tanpa proses hukum. KBRI kita wajib pertanyakan, semoga ada yang ngasih link video saya ke Pak Prabowo biar ditabok-tabokin sedikit KBRI itu yang di sana. Oke, baiklah kita bahas ekspansi retail Alfamart ini ya. Ini menurut saya suatu langkah yang sangat luar biasa sekali. Itu melambangkan diversity ekonomi Indonesia, bukan hanya ngandalin ekspor sumber daya alam, tetapi kita juga berhasil mengekspor barang jadi, ya, barang siap jadi. Ya, kenapa? Menurut saya dengan Alfamart ke sana banyak yang akan tertolong nanti. Kita bisa mengirim skill labor, tenaga kerja ahli, yaitu jadi manajer atau trainer, itu asli orang Indonesia di sana dibuat. Orang kerja-kerja rendahnya orang lokal lah kita ambil. Itu terjadi di perusahaan-perusahaan Jepang. Mereka selalu manajemen ke atasnya orang Jepang yang mereka bikin. Dan Indonesia, Alfamart bisa menerapkan itu. Yang terpenting itu menurut saya apa lagi? Banyak produk Indonesia yang bisa kita jual nanti. Ya, mie instan, bla bla, sabun, sampo, banyak. Ya, yang akan bisa kita jual. Udah kita perkenalkan ke Filipina, sekarang ke Bangladesh. Bangladesh ini populasinya tahu sendirilah. Ratusan juta juga lebih. Ya, ini market yang sangat besar karena Bangla ini berkembang juga ekonominya sekarang. Ya, mulai berkembang. Jadi abang-abang Bangla ini yang di Maladesh cari uang di Maladesh, kirim ke kampung, di kampung dia beli bus, beli barang-barang produk jadi Indonesia, kembali ke Indonesia, itu circle-nya. Ya. Dan kita di top circle-nya. Ini sangat membanggakan saya pribadi sebagai diaspora. Dan satu hal yang sangat teman-teman di Indonesia harus ketahui, kami diaspora Indonesia itu selalu membeli produk Indonesia di Jepang ini. Kalau di seputaran Tokyo, orang Indonesia yang tinggal di sini atau bekerja di sini pasti tahu Shin Okubo, ada toko Indonesia yang ownernya itu orang Chinese Cindo atau orang Taiwan, saya nggak tahu, tapi dia pasti sekali berbahasa Indonesia dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia. Terus ada restorannya juga, restoran Bali, itu semua menjual barang-barang made in Indonesia. Dan kita sebagai orang Indonesia, kita beli barang Indonesia, bangga, walaupun agak jauh dari rumah saya bela-belain ke sana itu. Ya, minimal beli Indomie minimal itu. Banyak produk-produk dari kita. Dan ini melambangkan kemajuan sebuah bangsa menurut saya. Ya. Kemajuan sebuah bangsa bisa mengekspor barang-barang kebutuhan sehari-hari begitu, itu banyak sekali UMKM dan perusahaan lain yang bisa terdongkrak produksinya, nambahlah peluang pekerjaan juga. Ya, kita juga membuka lapangan pekerjaan di Bangladesh dan di Filipina. Tetapi juga kita bisa mengirim tenaga kerja Indonesia yang skill labor, yang tingkat manajemen di setiap cabang-cabang retail Alfamart tersebut. Dan akan banyak produk kita semakin dikenal oleh dunia. Itu visi misi negara maju. Ya, kalau Maladesh bolehlah nanti jual belacan sana ya. Bolehlah Alfamart bantu jual. Tapi kita punya juga produk-produk belacan itu banyak yang lebih bagus. Itu saya bahas sekali. Dan satu hal lagi, saya nggak sempat bahas ini. Bus Indonesia itu memasuki pasar Arab Saudi. Ini mungkin satu video atau saya lanjutkan aja ini. Arab Saudi itu standar marketnya high level, tingkat tinggi. Standar Eropa. Kalau mereka sudah menerima bus dari Indonesia ya,
itu level bus Indonesia itu udah standarnya tinggi sekali. Ya, itu sedikit agak beda level marketnya. Kalau Arab Saudi, Dubai itu kelas dunia level marketnya. Kalau produk kita berhasil dijual di sana, itu levelnya sudah kelas dunia, no doubt, nggak perlu dipertanyakan lagi itu. Itu market sudah membuktikan. Market proven, ya. Begitu saja menurut saya sangat bangga. Dan untuk Malaydes silakan import abang Bangla, dan semoga pemerintah Indonesia menghentikan semua tenaga kerja di sana. Dan untuk kerja TKI Indonesia, cobalah kalian daripada ke Malaydes, kalau pengen bekerja merantau, pergilah ke daerah timur Indonesia, daerah Sulawesi. Nanti ada Benik juga, kemarin wawancara sopir di sana, itu gajinya 8-9 juta juga sopir. Ya, ngapain ke Malaydes cuma gaji 1.000 ringgit. Nyawa taruhannya 1.000 4 juta begitu di bawah UMR Jakarta. Orang NTT contohnya dulu banyak ke Malaysia, sekarang mereka pergi ke Kalimantan. Jadi panen sawit di sana 8-9 juta juga gaji mereka. Silakan cari di sosial media, di TikTok, di mana kalau nggak percaya. Ya, nggak perlu lagi ke Malaydes itu. Ngapain itu negara sok kaya? Itu kejadian almarhumah kemarin tuh. Dia udah nggak betah lagi kerja, ditahan paspornya. Nah, nanti daripada ketahuan, mungkin gajinya nggak sanggup bayar gaji dan bla bla bla, dibunuhlah. Wanita muda, cantik sekali dia, masih panjang umurnya. Satu langkah salah memilih Malaydes, akhirnya itu berakhir dengan kenyataan pahit. Itu saja video kali ini. Sebagai video penutup, lihat yang ini. Banglamnya. Tak percaya. Saya cakap memang betul. Ini Malaysia, bukan Melayunya. Ini Malaysia, Banglamnya. Apa pasal Banglamnya? Ini satu Malaysia, Bangla sudah beratus-ratus ribu. Satu Malaysia sudah ada Bangla. Bila satu had shopping pun Bangla juga. Sana semua tempat shopping. Orang Malaysia tak ada. So cakap dengan parlimen, ini Malaysia kasih tukar. Kasih tukar ini Malaysia, tulis negara Bangla. Apa pasal saya cakap itu macam engkau orang juga kasih masuk. Itu Bangla semua orang negara asing, you juga kasih masuk. So ini Malaysia, bukan Malaysia Melayunya, bukan India punya, bukan Cina punya. Ini Malaysia Bangla punya. Bila mana-mana pergi dia juga bisnes. Mana-mana pergi pun dia punya muka juga ada. Semua Banglamnya. Saya cakap memang betul. Ini Malaysia, bukan Melayunya. Ini Malaysia, Banglamnya. 2 tahun tidak dibayar gaji selain kerap dimarahi dan pernah dipukul oleh majikan. Siasatan mendapati mangsa hanya dijanjikan gaji RM600 sebulan, tetapi tidak menerima bayaran sejak 2 tahun pas. Assalamualaikum. Saya kerja sini lama. Saya 5 bulan pun tak ada gaji saya. Saya kerja sini sudah 6 bulan. Sini kerja habis, dia langsung tak kasih uang.